Pinjaman online sudah amat sangat keterlaluan. Penagih-penagihnya sudah amat kasar, keterlaluan sekali. Sudah menyebar data, sudah melampaui batas dari seorang penagih atau SDM penagihan. No debat, tidak usah dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, video ketiga di hari ini mudah-mudahan menjadi penguat dan penyemangat buat kalian semua. Kali ini akan Abah bahas no debat. Tidak ada debat. Pinjol tidak usah dibayar. No debat. Simak videonya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjol, channel YouTube penguat dan channel YouTube favorit buat kalian semua. Bantu Abah, bantu supportnya dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap hari. Dan kawan-kawan, kalian yang punya Facebook silahkan join dan gabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk join, silahkan link ada tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang punya WA tentunya ini istimewa ya. Silahkan join dan gabung di grup WA Paguyuban Membasmi Pinjol atau grup WA PMP Official yang Abah buat, yang Abah sajikan, yang Abah sediakan buat kalian semua. Silakan join dan gabung dengan syarat harus memiliki seragam uniform berupa kaos PMP yang mau gabung ya. Syaratnya itu, dan hubungi admin Abah ini. Nanti akan dipandu dan dibantu. Ini bukan nomor konsultasi atau sharing, tapi nomor admin Abah. Ingat, catat, nomor admin Abah. Ya, nah kalian yang sudah masuk dan join boleh ngobrol dengan Abah di grup tersebut dan dengan para teman dan mentor, dan kalian boleh nanti memiliki nih stiker untuk mencegah DC pinjol menagih ke rumah Anda. Tempel pasang di rumah kalian untuk mencegah DC pinjol. DC pinjol wajib izin dulu, minta izin ke kalian kalau mau menagih, kalau sudah dipasang ini. Dan mereka kalau tetap menerobos masuk tanpa izin ke kalian, menagihnya tanpa izin, maka mereka akan kena pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rekam videokan kegiatan merobos mereka dan simpan sebagai bukti untuk melapor, jangan diviralkan ya. Dan itu bisa Anda jadikan bukti untuk melapor ke kantor polisi. Mau punya stiker sakti seperti ini, hubungi admin Abah. Nah, kalian yang mau join di YouTube ini boleh tekan tombol join atau gabung sebelah tombol subscribe, nanti akan muncul beberapa opsi, silahkan dipilih sesuai dengan kemauan yang Anda pilih ya. Itu saja kawan-kawan. Saksikan dan simak no debat. Pinjol tidak usah dibayar. No debat, no debat. Pinjaman online sudah amat sangat keterlaluan. Penagih-penagihnya sudah amat kasar, keterlaluan sekali. Sudah menyebar data, sudah melampaui batas dari seorang penagih atau SDM penagihan. No debat. Tidak usah dibayar pinjaman online ini. Dan kalian boleh simak ya, seperti apa kekejian dan kekejaman yang terjadi. Penindasan terhadap nasabah-nasabah. Dan ini bukanlah cara-cara seorang penagih, tapi cara-cara teroris yang mereka lakukan. Abah akan tayangkan, tampilkan, biar kalian bisa membacanya. Nah, ancaman yang nggak pernah saya pinjam. Jadi itulah alasan saya buat gagal bayar semua pinjol. Berkat Abah saya menguatkan mental dan pikiran saya untuk gagal bayar. Nah, ini lihat ya, viral, ada foto. Ada foto ditampilkan. Viral katanya pencuri nama melarikan uang pinjaman. Pencuri ini tidak membayar tagihan pinjaman sebesar sekian. Diharapkan kerabat, keluarga bertanggung jawab atas kasus ini dan juga tagihan pinjaman yang harus dibayarkan segera. Kami juga akan menindaklanjuti kasus ini ke pihak polisian. Nggak mungkin mereka akan tindak lanjut ke pihak polisian. Orang mereka aja melakukan tindak pidana kok. Menyebarkan dan doxing. Dengan ini kan doxing. Menyebarkan data-data. Tanpa sepengetahuan, tanpa seizin. Mereka menyebarkan dan mempermalukan kalian. Mana mungkin mereka mau melaporkan ke polisi. Mereka aja sekarang, kalau kita laporkan mereka akan dikejar dan ditangkap oleh polisi. Nah, ini mereka itu udah nggak mikir. Harusnya mereka berpikir, mereka itu hidup nih. Begini ya, debt collector itu hidup dari kita. Debt collector itu ada karena ada nasabah yang menunggak. Nasabah yang kesulitan bayar. Makanya debt collector ada. Kalau semua nasabah lancar,
nasabah semuanya bayar sesuai dengan jatuh tempo, sesuai dengan yang sudah diperjanjikan, tidak akan ada yang namanya DC, tidak akan ada yang namanya debt collector kalau semuanya lancar. Sebelum jatuh tempo bayar atau pas jatuh tempo sudah bayar, tidak mungkin ada debt collector. Maka harusnya berpikir, adanya mereka itu karena ada debitur yang menunggak. Dan debitur itu akan melakukan pembayaran. Mungkin saat ini tertunda, mungkin saat ini yang tertunggak itu karena ada berbagai alasan, tapi cara-cara mereka yang sudah tidak mewakili sebagai tenaga penagih. Itu sudah teroris namanya. Memviralkan. Di beberapa media memviralkan. Ke kontak darurat memviralkan. Ke kontak-kontak HP atau ke teman-teman nasabah atau debitur. Itu sudah kejahatan. Dan itu sudah tidak bisa ditolerir. Makanya mendapati seperti ini. Ya, tadinya kan nasabah ini bilang, ya saya udah malas sekarang untuk bayar. Dan saya akan gagal bayar semua pinjol. Karena dia tidak menyebutkan dari aplikasi mana. Dan ini diduga. Di mana nasabah itu sekarang menunggak, itulah aplikasi yang menyebarkan pesan seperti ini. Dan tidak usah takut kawan. Tidak ada bahaya yang cukup berbahaya bagi kalian yang saat ini mengalami situasi gagal bayar. Kecuali Anda itu kena slik aja, slik OJK. Anda kena blacklist. Nggak bisa lagi minjam di platform manapun. Baik itu minjol lagi, baik itu mungkin nanti akan persulit di KPR atau leasing dan sebagainya. Sudah, itu menjadi sarana terbaik untuk Anda hijrah, untuk Anda tidak ngutang riba lagi. Beres kan? Sebenarnya itu sarana terbaik buat kalian makin kuat sebagai sarana terbaik dan jembatan terbaik untuk Anda menuju totalitas hijrah. Tidak lagi menikmati riba-riba lainnya. Hidup tanpa riba itu enak. Makanya ini sarana terbaik. Biarin aja. Mereka mau ngoceh, mereka mau viralin, mereka mau gimana, bodo amat, no debat. Sekarang kita mulai stop bayar. Karena inilah cara terbaik untuk menghentikan kegiatan-kegiatan ilegal yang mereka lakukan. Mau itu dari pinjaman online legal, terdaftar, berizin di OJK, mereka melakukan itu tanpa menyebut nama, ya sudah. Kita hentikan langkah dan kegiatan mereka dengan stop bayar. Mereka tidak tahu. Kalau nasabah sudah ngambek, nasabah sudah melakukan aksinya mogok angsur, mogok bayar, yang akan terjadi imbasnya itu mereka, bukan Anda. Nasabah nggak kena imbas kok. Imbasnya cuma begini aja, dipermalukan. Atau imbasnya ya cuma kena slik OJK, tapi selebihnya imbas yang berdampak sekali adalah gagal bayar sama dengan gagal tagih. Ada yang kemarin yang bilang ya, galbay sama dengan gagal tagih gitu kan. Ya iyalah, emang gagal bayar menjadi gagal tagih bagi mereka. Para debt collector ini, bagi mereka yang punya pikiran, pasti mereka akan menyesal ya. Kenapa saya harus mengancam debitur? Kenapa saya harus mempermalukan? Kenapa saya harus menyebarkan data-data debitur? Ya itulah, sekarang buahnya kena buat mereka. Mereka mengalami situasi gagal tagih. Gagal tagih itu kiamat bagi mereka. Gagal tagih merupakan masalah besar bagi mereka. Gagal tagih ini akan menjadikan mereka berhenti, stop kerja, akan kesulitan untuk bekerja, dan bermasalah untuk keluarganya. Makanya kawan-kawan debt collector, dimanapun berada, ingat ya, semua itu ada masanya. Kalian merasa sekarang ini jumawa dan merasa nasabah bisa diginiin, digituin, diginikan, diperlakukan seperti ini. Kalian tidak sadar apa yang selama ini menjadi tugas kalian itu nantinya dibayar dengan uang dari debitur yang Anda ancam. Sekarang Anda mengancam, bahkan mempermalukan debitur atau nasabah. Yang pasti debitur jadi enggan untuk melakukan pembayaran. Mungkin tadinya mereka akan menyampatkan ataupun akan menyisihkan sebagian dananya untuk membayar, tapi sudah terlanjur dipermalukan, sudah terlanjur disebar-sebar datanya, mereka urung untuk membayar. Dan ini adalah kerugian buat Anda kan. Dengerin para kolektor, ya. Saya pun dulu pernah menjadi bagian dari Anda, tapi tidak seperti dan sekonyol seperti sekarang Anda ini menyebar-nyebar data. Sebenarnya itu adalah kelakuan orang yang tidak normal, orang yang tidak punya pikiran, orang yang tidak punya tidak punya akal. Cara menagih itu bukan seperti itu. Sampaikan baik-baik. Permisi Bapak Ibu, selamat siang. Kami dari aplikasi mana sebutkan. Kami melihat di data di sistem bahwa Bapak Ibu belum melakukan pembayaran sampai hari kesekian. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah kesulitan? Bisa kami bantu? Mungkin kami bantu untuk diskon denda. Mungkin kamu bantu untuk diskon atau restrukturisasi atau diskon pokok dan sebagainya. Bisa disampaikan baik-baik.
Itulah cara penagih sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, regulasi yang berlaku bahwa tenaga penagih dilarang keras untuk melakukan ancaman, menebar teror, apalagi menyebarkan data-data, ya. Itu saja yang ingin Abah bawakan untuk menjadi penyemangat buat kalian semua. Jangan takut, no debat, nggak usah dibayar. Kalian jangan takut, semua adalah kekuasaan kalian. Debt collector itu menentukan nasib DC-nya. DC ditentukan oleh si nasabah ya, atau debitur ya, jadi belepotan. DC atau debt collector pinjol itu nasibnya ditentukan oleh nasabah. Nasabah kesal, nasabah jengkel, nasabah muak dengan cara-cara penagihan menyebar data seperti ini. Selesai sudah gagal bayar sama dengan gagal tagih, Anda akan mengalami masalah besar, ya. No debat. Gagal bayar adalah pilihan, dan opsi untuk stop bayar adalah cara untuk membuat mereka stop dan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini. Menyebar data, mengancam, yang bukan tidak mungkin akan menimbulkan korban untuk nasabah yang stres dan depresi. Sekarang kita balikan keadaan. Kita buat mereka yang depresi, para penagihnya, dengan gagal bayar sama dengan gagal tagih. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Semoga menguatkan, dan jangan lupa kalian untuk saling menguatkan, untuk kuat. Silakan join dan gabung di grup WA Paguyuban Membasmi Pinjol yang Abah asuh. Grup WA PMP Official. Silakan ya. Untuk syarat gabung, ada ini nomor WA di bawah. Yang merah itu silakan Anda japri, chat WA aja ya. Jangan ditelepon. Dan kawan-kawan, seperti biasa, Abah mohon feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti biasa, Abah kasih kesimpulan. Anda diancam, dibagi-bagikan data kalian, dipermalukan ke kontak-kontak darurat dan kontak-kontaknya, bahkan diviralkan di sosial media bahwa Anda adalah buronan, maling dan sebagainya, maling utang perusahaan dan sebagainya. Sudah, nggak usah takut, nikmati saja. Ini adalah proses untuk mendewasakan Anda, sekaligus untuk menghentikan keinginan-keinginan untuk ngutang riba lagi. Ini adalah konsekuensi dan resiko yang harus Anda terima. Pahit memang, malu memang, tapi lebih baik malu saat ini, lebih baik malu sesaat daripada kita hancur selama-lamanya. Tidak usah takut ya. Semua ini adalah pembelajaran buat kalian semua. Ingat, semua kendali ada di kalian. Mereka berbuat macam-macam terhadap Anda, mempermalukan, intimidasi, teror. Udah, nggak usah dibayar, no debat, stop bayar, stop dibayar, no debat. Itu adalah masalah bagi mereka, bukan masalah bagi kita. Gagal bayar Anda, gagal tagih bagi mereka, dan masalah besar buat mereka. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Kita hadapi semuanya. Banyak masalah kita hadapi, banyak teror kita hadapi. Belajar banyak di channel YouTube ini. Syukur-syukur Anda bisa join dan gabung di grup WA PMP yang Abah asuh, biar kalian makin kuat, biar tidak merasa sendirian. Silakan join dan gabung ya. Itu saja kawan-kawan, seperti biasa Abah akhiri dengan doa. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang saat ini terjerat pinjaman online, terjerat pinjol. Yang notabene adalah riba-riba yang Kau perintahkan untuk hamba jauhi, untuk hamba tidak ambil ya Allah. Ya Allah, hamba sudah kadang telah terjerat. Hamba sudah habis-habisan. Ekonomi berantakan. Rezeki hamba sudah habis. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini. Hamba ingin hijrah, hamba ingin tobat, dan keluar dari riba selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang kesusahan. Ya Allah, ekonominya sedang morat-marit. Perbaiki ekonominya, ya Allah. Ekonominya kembali dipulihkan. Ekonominya kembali dibebaskan dari seluruh riba yang saat ini sedang menjeratnya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah. Ampuni mereka. Sembuhkan sakitnya. Angkat sakit penyakitnya, ya Allah. Bebaskan mereka dari rasa sakit. Mereka ingin sembuh, ingin pulih, agar mereka dapat maksimal dan fokus untuk menghidupi anak, istri, dan keluarganya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang ngelapak pinggir jalan, kepanasan, kehujanan, siang menjadikan mereka seperti terbakar, tapi mereka tidak ada lelah. Jauhkan mereka ya Allah dari setiap bahaya-bahaya dan malapetaka yang akan menimpanya. Jauhkan mereka dari rezeki yang haram. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang bekerja sebagai ASN, karyawan BUMN, petugas, karyawan swasta, ya Allah. Lindungi mereka dalam setiap pekerjaannya. Mudahkan dan selesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan baik, ya Allah. Mereka juga ingin menafkahi keluarganya dengan rezeki-Mu yang halal. Jauhkan mereka dari perbuatan curang seperti korupsi dan sejenisnya. Rezeki mereka ingin rezeki yang berkah, ingin rezeki yang halal
untuk dimakan oleh anak istri dan keluarganya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah. Mereka ingin fokus untuk membahagiakan keluarganya. Mereka ingin harmonis, bahagia dalam keluarganya. Mereka ingin utuh keluarganya, ya Allah. Jauhkan mereka dari setiap perceraian, perpisahan, dari perdebatan, dari pertikaian. Jauhkan mereka semua itu, ya Allah. Dan dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal, dan utuhkan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan Abah, jauhi riba. Riba selama-lamanya. Riba tidak akan pernah menjadi hal yang baik. Riba banyak mudorotnya. Tidak ada yang baik yang bisa kita ambil dari riba. Dan teman-teman semua, hijrah adalah salah satu yang terbaik. Hidup nikmat tanpa utang riba, insya Allah. Kita bebas, merdeka, dan kita nyaman hidup. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.